Buku penjualan. Oh, kok begini dia? Kok nggak sesuai dengan format yang di buku, Lydia? Format yang di buku itu yang di halaman. Kenapa kok nggak seperti yang di buku, Lydia? Seperti yang halaman 166, Lydia. Ikuti yang buku dulu lah, Lydia. Baru nanti kita modif lagi. Iya Pak, maaf Pak. Ini enggak seperti ini jadinya. Kalau di cukup 540 saja. Kalau menurut buku Sumarso yang di halaman 166 ini, cukup kamu bikin satu kolom saja, lalu nilainya 540. Potongan pembelian untuk model Sumarso, ingat untuk model Sumarso, bukan untuk saya bilang secara keseluruhan. Ini punya si Widya bisa jadi benar dengan model yang lain. Ya, dengan model yang lain dia bisa jadi seperti ini. Ya, nggak salah juga. Karena ada dari beberapa model penjualannya yang diakui 600. Kan gitu. Tapi kalau di bukunya Sumarso, kita pakai buku Sumarso dulu ya. Ya, nanti mungkin di buku yang lain dia mungkin model seperti ini, Widya. Tapi kalau di buku yang Sumarso tidak seperti ini. Siapa yang pakai model buku Sumarso? Coba kita lihat si Azri Hussein. Sama juga. Kok malah seperti ini pencatatannya. Ini buku apa? Oh, piutang dagang. Buku besar nih. Dia buku besar, nih kartunya. Oke, coba kita lihat buku penjualannya. Ini dia buku penjualannya. Nah, buku penjualannya pun harus diperbaiki ya. Aziz Hussein. Iya Pak. Ya. Kita kalau menurut buku Sumarso, dia langsung 540, 630. Dia langsung dipotong itu diskon perdagangannya, ya. Dia itu langsung dipotong diskon perdagangannya, ya. Ini nanti diperbaiki. Siapa lagi? Ini siapa? Ini 1A. Kan 1B kan? Fitri. Mona Lisa. SIM apa ini? Simatupang. Oke. Mana orangnya? Ada orangnya? Ini kayak yang kayak gini juga. Kenapa kalian nggak nengok buku? Keterangannya juga di buku, Pak. Kenapa? Soalnya keterangannya juga ada gitu, Pak, di buku di paling bawah. Di paling bawah? Iya, Pak, dibuat di situ. Kalau ada debit potongan perdagangannya bisa dibuat tabelnya satu lagi. Oh gitu katanya. Tapi nggak dibikinnya di gambarnya ya. Yang di bawah itu. Iya, Dalam Pak. hal potongan perdagangan akan dicatat kolom jumlah. Oh iya memang. Ya makanya ada di beberapa model dia dimasukkannya potongan perdagangannya. Ada di beberapa model tidak. Cuman saya kan mengacunya ke contoh yang dibuat si ini di halaman 166 ini, ya kan? Di halaman 166 ini. Ya udah kalau kalian memang semua mau memasukkannya sih boleh-boleh saja. Enggak ada masalah. Ini si Fitri tadi. Ya kan? Enggak masalah-masalah kalinya sebenarnya. Hanya saja kan kita kan belajar mengacu ke contoh dulu. Ini sih Mela Faiza. Coba, ada yang nggak ngikut langsung ke 540? Nggak ada ya? Kalau punya aku, Pak, di halaman ketiganya, Pak, kayak gitu. Di halaman ketiga. Kamu Rama ya, Rama? Enggak, Pak, minta itu. Oh, minta itu. Mana dia minta itu? Minta itu. Mana namamu minta itu? Tanggal berapa kamu kirim? Tadi pagi, Pak, jam 6. Oh, ini. Jam berapa? Pak, jurnal penjualan sama buku penjualan sama rupanya ya, Pak? Sales journal dengan buku penjualan, ya sama.
Sales journal itu nama lain dari buku penjualan. Sales journal, ya. Jadi buku penjualan itu. Ada yang mengartikan buku penjualan. Makanya yang membedakan sales journal sama buku penjualan sama. Ya kan? Buku penjualan, buku besar penjualan terkadang, nah itu yang beda. Tapi kalau ini sales journal sama buku penjualan sama. Ya, sama buku penjualan sama. Ini punya kamu minta itu. Halaman ketiga, Pak. Halaman ketiga itu apa? Buku besarnya. Ini kartu piutang. Oh, ini dia buku penjualan. Nah, iya, ya seperti ini. Oh, yang tadi buku penjualan ini apa ya? Buku besarnya ya? Ini buku besar nggak kayak gini juga. Kenapa kamu bikin juga jurnal penjualan seperti ini minta itu? Itu, Pak, Ini ngikut jurnal. buku yang pertama Oh tadi, gitu. Pak. Oh gitu. Kamu ikut keterangannya, tapi yang ini kamu buat buku penjualan juga. Iya, Pak. Jadi 2 kali. Karena aku pikir, Pak, beda jurnal sama buku. Oh gitu. Ya, ya, ya. Jadi ini keterangan khusus untuk model Sumarso ini, khusus untuk model Sumarso ini, sales jurnal ini atau buku penjualan ini adalah jurnal. Kamu perhatikan yang di bawahnya. Di bawahnya itu kan 113 garis 411. 113 garis 411. Itu maksudnya di debitnya 113, di kreditnya 411 dengan nilai ini. Dengan nilai-nilai yang ada di atasnya ini. Itu maksudnya. Itu sebenarnya untuk model buku ini, untuk model buku Sumarso ini, buku penjualannya di halaman 166 itu maksudnya seperti itu. 113 dan 411 itu akun, itu sama dengan debit, dan ini sama dengan jurnal gitu. Ini sama dengan jurnal untuk buku si Sumarso ini, ya. Ini kalau udah ini kamu kerjakan, kamu ngerjain ini toko apa namanya, kartu piutangnya kan. Kartu piutangnya sudah sama 540 ya udah. Jadi ini untuk apa kira-kira? Ya mungkin apa aja, gaya aja ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini memorial jurnalnya untuk yang retur ya, untuk yang retur. Penjualan retur dan benar sama piutang dagang di kredit, betul. Ya, seperti ini. Ya, kalau di keterangannya itu isinya biasanya jenis barang ya. Isinya jenis barang atau nama barang biasanya. Ini buku penjualannya. Ini apa ini? Toko Makmur 540. Oh, ini dia kan udah kamu buat apa minta itu. Kamu buat ini. Kartu piutangnya. Ini kan kartu piutang sudah kamu buat. Oh, ini buku besarnya. Nggak perlu lagi kan? Ini kan nggak perlu. Yang ini yang T-account ini nggak perlu lagi. Oh, iya. Nggak perlu. Jadi langsung ke buku besarnya ya, jurnal buku penjualan, betul. Buku penjualan Februari ini oke, dari yang memorial jurnal ya. Oke, pas piutangnya kredit. Ini penjualan ya. Buku penjualan 6.400. Kalau yang ini 6.400 ya. Tapi 54760. Oh, kan ini kamu nggak balance jadinya. Di sini di buku penjualan, di sini di akun penjualan harusnya kan kreditnya sama dengan ini. Sama dengan ini nih 5470, ini pasangannya ini sebenarnya apa minta itu. Ini pasangannya ini sebenarnya. 5470. Yang ini ya, ini pasangannya. Kamu bikin yang seperti awal ini yang nggak ada potongan. Kan gitu. Nanti seharusnya ini sama. Jadi nggak pas dia jadinya itu. Coba lihat. Retur, ya, ini debit. Potongan penjualan. Oke, debit. Lalu ini 5175 jumlahnya sama dengan buku piutang 5175. Iya, ininya pas kamu memang. Kamu bikin 5470 pas karena kamu sesuai dengan yang ini 5470.
sesuai dengan yang di buku penjualan yang 540 yang setelah dipotong diskon. Makanya dia pas dia. Tapi sebenarnya menurut jurnalnya minta itu 5470 yang di buku penjualan yang di atas ini pasangannya yang di kredit yang 6.400 kamu bikin ini. Harusnya ini sedikit, ini harus diperbaiki. Ini aja sedikit, ini aja kamu perbaiki. Ya, jadi kita masalah juga artinya kalau kalian memang mau pakai seperti adanya potongan pembelian sih boleh-boleh saja. Tapi coba kita lihat. Nah, kalau punyanya si Widya, kita lihat kartunya 540 ya. Oke. Nah, kartu piutangnya. Oh, ini udah kamu bikin lagi Widya? 2 kali kamu bikin jadinya? Iya, itulah dia Pak, bingung antara buku. Oh gitu, ya. Baik, kalau sudah satu kamu pilih pun nggak ada masalahnya. Jadi nanti lain kali ke depan pilihlah salah satunya. Mau seperti ini, mau seperti ini, yang kamu ada potongan pembelian pun ada. Tapi tentu dengan syarat ini harus ada buku besar potongan pembelian ya. Buku besar pembelian ini harusnya ada. Dan ini dijumlah ya. Dijumlah ke bawah, bisalah di jurnal nanti. Kan gitu. Nah, nanti kalau seperti ini, kalau ada potongan pembelian seperti ini, tentu dia enggak yang diinput ya, yang diinput ke kartu. Ke kartunya kan 540. Ya kan? Yang sudah dipotong kan? 500. Jangan sampai yang 600 ya. Jangan sampai yang 600. Jangan sampai yang 600. Jadi jangan sampai silap nanti. Ketika membuat kartu piutang untuk toko makmur, kamu harus ambil angka 540, jangan yang 600. Itu makanya mungkin Sumarso ini menjaga ya. Sumarso ini menjaga supaya jangan sampai kamu silap ambil angka di buku penjualan. Makanya dia cuman kasih satu kolom begitu aja. Ya, satu kolom begitu aja supaya itu angka penjualan, itu juga angka piutang. Itu maksudnya, ya kan? Kalau di sini tentu kamu jumlahnya buku piutangnya ya di bawah nih kamu jumlahkan dulu, penjualan pun di sini. Nah, nanti tentu yang menjadi hati-hati itu kan ketika masukkan ke angka toko kartu masing-masing piutang kan, kartu piutang masing-masing customer. Jangan sampai angka penjualan, itu aja. Ini udah bisa kok. Ini udah bisa. Oh iya Pak. Saya masih bingung sama ngitung saldo akun pengendalian itu gimana maksudnya Pak? Oh gitu. Ini kan kamu sudah buat kan? Kamu sudah buat masing-masing. Udah kamu catat pertama udah kamu catat ke buku penjualan. Ini kan, kamu sudah catat di buku penjualan. Kamu sudah catat ke kartu piutang masing-masing. Kan gitu kan? Kamu sudah catat ke memorial jurnal. Nah, ketika di memorial jurnal ini kan kamu catatkan juga nilainya ini yang 45, yang ke 90, yang 160 ini, kamu catatkan juga kreditnya ini ke toko ABC, ke toko Makmur, dan ke toko keluarga kan? Kamu catatkan ke kartunya, kan udah kan itu kan. Jadi sudah kamu catatkan ketiga langkah ini, lalu kamu posting, ya kan? Kamu postinglah seperti yang saya ini jumlahnya penjualan 5470 ini ke debitnya ke piutang, kredit ke debitnya ke buku besar piutang, kreditnya ke buku besar penjualan. Ini contohnya. Ini udah kamu buat. Ini buku besar piutang dagang. Debitnya 5470, penjualan. Nah, ini tadi yang agak silap kan, kreditnya pun 5470 harusnya. Kalau kamu ambil angka 5470. Kan gitu. Kamu ambil angka harus konsisten dia. Yang kedua, udah kamu posting yang ada di memorial jurnal masing-masing. Ke buku besar piutang dan ke buku besar retur. Ini pasangannya kan ini nih. 45, 90, 160, 160 ini kan ini pasangannya. Lalu potongan penjualan ini ke
Ini yang yang apa ya? Yang itu yang apa? Yang dagangan itu ya, jumlah potongan perdagangan. Kamu ada bikin debitnya segini. Ya memang kalau konsekuensinya kalau sudah kamu tuliskan 640 di 6.400 ini 930 ini harus ada di sini. Oke, udah kamu jumlahkan lagi nih. Nah, begitu kamu lihat di kartu piutang masing-masing, kan ada nih di kartu piutang masing-masing kan sudah kamu jumlahkan dari toko Makmur 450, toko ABC 1485 saldo akhirnya ya, toko Express 960, toko Keluarga 1200, lalu terakhir toko Sekawan 1080. Ketika kamu jumlahkan semua dalam satu daftar, nah seperti ini, dengan nilai 5175, itu angka 517 jumlah ini harus sama dengan buku besar piutang 5175. Itu pengertian pengendali tadi, maksudnya apa? Ya, maksudnya pengendali itu kartu piutang ini, jumlah kartu piutang mengendalikan nilai kartu buku besar piutang dagang. Artinya kalau tidak sama, pengendali itu kan maksudnya kalau ada yang salah, kalau tidak sinkron berarti ada yang salah. Itu maksudnya pengendali. Jadi di 5175 ini di saldonya piutang ini harus sama dengan kartu piutang 5175. Udah betul ini. Seperti ini kondisinya. Ya, itu maksudnya pengendali itu. Ya. Oke, ada lagi? Pak, jadi kalau buku besar pembantu piutang itu kayak mana? Sama-sama buku besar, coba bahasanya. Buku besar pembantu, buku besar piutang maksudnya. enggak kan Pak? Kalau nyari di internet gitu Pak, kalau dia nyari di internet tentang akun pengendali itu keluarnya buku besar pembantu piutang gitu Pak. Oke. Buku besar pembantu piutang itu kalau di buku di bahasa mereka itu sebenarnya maksudnya adalah kartu piutang. Kartu piutang ini. Inilah buku besar pembantu. Maksudnya ini kalau itu terjemahan. Buku besar itu bahasa Inggrisnya ledger. Ya. Buku besar, kalau ini namanya buku besar pembantu. Subsidiary ledger. Ya, ini namanya ini kartu piutang ini, kartu pelanggan ini namanya subsidiary ledger. Bahasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi buku besar pembantu. Itu. Ya kan, kalau di buku si Sumarso ini jadi kartu piutang. Kartu piutang. Ya, jadi sama, kartu piutang dengan buku besar pembantu piutang itu masih adalah toko ABC, toko pakai ini toko ya. Tokoh. Kok jadi tokoh? Silap Pak, silap. Khilaf kamu ya, tokoh jadinya. Aku pun bingung ya kan, tokoh. Oke, toko besar, toko Express, toko Keluarga, toko Sekawan. Nah, inilah yang namanya subsidiary ledger atau buku besar pembantu. Kalau kita bilangnya kartu piutang sama. Kalau di internet ketika kamu bilang subsidiary ledger, diterjemahkan dalam Indonesia buku besar pembantu. Ya, itu. Oke, saya kira itu sudah cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut kita ke materi selanjutnya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Saya maaf ya Pak kalau nanya soalnya masih belum ngerti. Ya. Dia ini kenapa Pak udah dapat potongan sedangkan dia itu udah diterima Pak? Belum diterima. Belum diterima. Yang ini yang pas buku penjualan sales jurnal. Iya Pak.
Karena yang ini kalau kalau kamu belanja misalnya, kalau kamu belanja, ketika kamu penjual membuat faktur, tentu ketika kamu minta diskon perdagangan, dia akan langsung tulis di situ. Nah, artinya yang ditagihkan itu senilai setelah dikurangi diskon, kan? Ini kan masih belum terjadi, ini sudah terjadi penjualan, tapi belum terjadi pembayaran. Bedakan antara pembayaran dengan penjualan. Mungkin kamu terbiasa, mindset kamu adalah cash and carry, artinya kasih uang dapat barang, kan gitu ya. Tapi kalau sudah kita masuk ke perusahaan, kita ceritanya cerita piutang semua, cerita tagihan. Ya, kalau jualan pun jangan kamu bayangkan dapat duitnya langsung. Nah, jadi ketika kita jualan, kita nyatat senilai yang kita tagihkan. Makanya dia masuk 540. Kenapa? Karena kita mau mencatat sesuai dengan yang kita tagihkan. Ya, di sini Sumarso ini memang menekankan ke situ. Ya, Sumarso itu menekankan ke 500, sudah setelah dipotong ya, Karena ini adalah nilai yang ditagihkan. Ya, udah terjadi penjualan, sudah, kalau barangnya sudah tergantung loko gudang, franko gudang kan. Makanya nah, kita mencatat ini, kamu mencatat ini nih, tanggal Februari 4, 001 toko makmur 540 gitu kan. Itu kamu mencatat itu kalau ya. Nah, kan, kalau loko gudang, barangnya sudah keluar dari gudang kita. Begitu keluar gudang, baru boleh kamu catat itu. Kalau belum, Pak, nggak boleh catat. Tunggu dulu surat keluar dari gudang. Kalau franko gudang, Pak, nah, kalau franko gudang, untuk mencatatkan yang 2000A, Februari 4, 001, toko makmur 540 itu nunggu sampai dulu ke gudang si pembeli. Baru kita boleh catatkan itu. Kalau nggak boleh. Itu dia teknisnya. Ya, itulah teknisnya. Jadi yang kalau kamu tanyakan istilahnya potongan perdagangan itu kenapa dicatat seperti itu ya? Ya karena memang yang mau kita catat itu adalah sesuai dengan yang kita, ini yang jadi uang gitulah intinya. Inilah yang jadi uang. Tapi nanti, nah itu juga nggak sekarang. Ketika ditagihkan atau diterima pas penagihan. Nah, kalau sudah kita catat seperti ini, misalnya toko makmur 540, kapan dia bayar? Nah, tergantung nanti kita lihat dia punya syarat jual beli apa, 2/10 N/30 kah? Atau apa? Ya, 2/10 N/30 atau apa? Kan gitu. Jadi, sebentar. Ya, halo. Salam ya. Jadi suratnya kan udah sama saya. Oke. Yang tanda tangan kemarin dikasih. Iya iyalah. Udah ditandatangani semua, udah lengkap ditandatangani. Udah. Stempelnya mereka. Cocok. Terus Nah. jawabannya itu besok katanya. Iya, sinilah makanya. Mana besok 3 hari lah. Mana besok jawabannya? Kita kan mau QA. Nah itu, maksudnya besok itu maksudnya ngapain dia ke sini? Ngapain dia ke situ? Nah, maksudnya kita ada ngasih jawaban lagi. Ya kita ngasihkan ke Kanwil. Kan kita bilang ngasih ke Kanwil lah. Oh, berarti besok Iya, antar suratnya di apa aja lah, tolong di email atau di apa, biar saya di email aja, di scan di email ke email saya, biar besok saya kasih jawabannya. Biar ditandatangan ya. Ya. Oke. Yuk. Salam. Sorry ya. Baik. Kita lanjut tadi. Jadi setelah kita catatkan Februari 4 001 toko makmur 540, ini kan jumlah yang kita tagihkan ini. Lalu kalau misalnya sudah kita catat, kan gitu ya, sudah kita catat, maka kita catat dia di toko apa, di buku pembantu ataupun kartu piutang toko, mana dia kartu piutangnya? Ini kartu piutangnya ke atas berarti. Nah, kan kita catat di sini nih 540. Nah, nanti begitu dia bayar, kita akan lihat apakah syarat 2/10 N/30 itu ada. Kita buat, kalau enggak ada, ya udah kita sejumlah 540 itu aja. Tapi kalau ada,
maka kita akan hitung apakah dia mendapatkan 2%, 10 hari kah masih dalam jangka 10 hari dan mereka dapat 2% atau tidak. Berkurang lagi jadinya, yang kita dapat bukan 540, berkurang lagi karena diskon. Ya, jadi seperti itu siklusnya. Siapa tadi nanya? Begitu itu tadi siklusnya, ya. Jadi kalau masih kurang paham, memang ini mungkin karena belum pernah jualan. Kamu belum pernah jualan. Kalau sudah pernah jualan, biasanya paham, kan gitu ya. Jadi ketika kita tuliskan di kwitansi itu berapa, apakah itu yang kita tagihkan? Lalu begitu bayar dia dapat cepat dia bayar, kita kasih diskon. Nah, seperti itulah. Jadi diskonnya, kalau diskon yang kedua, diskon penjualan itu kita jurnal. Kenapa? Karena dia masuk ke cash receipt jurnal dia, ke buku penerimaan kas. Dia mengurangi uang kita yang kita terima, seperti itu. Artinya nanti di buku selanjutnya, di soal selanjutnya akan kelihatan. Ketika kita terima itu, tentu dia akan mengurangi uang yang kita terima. Kalau dia mendapatkan diskon, nggak enak Pak, dikurangi. Ya iya, biasalah. Ini kan ceritanya kamu penjualannya partai besar, ya penjualan partai besar. Jadi kalau kurang sedikit ya jadilah, ya kan, yang penting kan laku. Kamu harus ambil, kalau jualan itu pakai prinsip orang Chinese ya, sedikit-sedikit aja untungnya tapi banyak, sering jualannya, kan gitu ya, sering jualannya. Ada yang jualan di sini? Jual apa kalian? Jual kue? Nggak ada yang jual kue di sini. Jadi nggak ada jualan kalian di sini. Masa nggak ada yang jualan? Jual apa? Ada Pak. Jual apa? Bakso Pak. Jual bakso, tapi itu nggak bisa dikasih diskon ya? Apa? Nggak bisa nggak bisa di. Yang biasa kayak gini, yang barang apa ya? Bukan barang makanan ya. Yang biasanya bukan bahan makanan, yang biasanya bahan pabrikan. Yang istilahnya kita jual dalam bentuk partai besar, kan gitu ya. Terus tapi ya kalau jual makanan kemungkinan besar ya, paling sering yang saya tahu kalau jual makanan itu kita harus siap menerima retur. Ya, kalau jual makanan itu biasanya kita harus siap menerima retur. Harus disiapkan dia returnya. Jangan sampai tidak, kemungkinan. Jadi biasa ya, retur, diskon, itu biasa di kita. Yang penting barangnya laku. Ya, barangnya laku. Nah, itu kondisinya. Ya, ada lagi kira-kira? Sebelum kita masuk ke materinya, materi yang bab 8. Kita langsung bab 8 aja lah. Mudah-mudahan biar sampai kita nanti. Ada lagi? Ya, kita buka materi bab 8. Kita buka materi bab 8 tentang buku pembelian dan buku penerimaan kas. Belum ada ya, kita buat kerja. Udah gak apa-apa lah ya, sekalian aja. Bab 8 ya. Mana dia? Bab 8 tentang mana dia? Oh, soal yang satu itu nggak mantap sebenarnya ya. Yang ini ya. Harusnya yang satu lagi kan kita. Itu kalian tambah aja lagi soalnya ini. Pak, saya mau nanya. Ya. Yang soal yang tadi itu berarti kan kami itu kan nggak ada dipotong sama sekali. Berarti jawaban kami salah ya Pak? Jawaban saya. Tadi ada yang dipotong. Yang kamu Jihan yang kayak mana modelnya? Yang punya saya nggak sama seperti model, sama seperti Widya gitu.
Yang kayak Widya. Iya. Ya, yang kayak Widya ya kan memang udah ada yang benar. Dia cuman dia buat 2 kali dia. Kan gitu ya. Kalian kan berarti buat 2 kali kan buku penjualannya kan? Satu yang Sekali. tadi si Widya yang saya lihat dia buat 2 kali buku penjualannya. Pertama yang ada potongan pembelian dan piutangnya dipisah di debit dan di kreditnya penjualan. Lalu yang halaman selanjutnya dia sudah buat potongan cuman yang ada jadi masalah tadi ketika buku penjualannya 6.400 tapi bisa di cover dengan adanya buku besar diskon perdagangan kan. Ya, diskon perdagangan. Yang jadi masalah kan tadi sebenarnya ketika buku piutang dagang saldonya itu kok jadi 5417 itu kan dari buku penjualan. Itu kan dari buku penjualan. Jadi sebenarnya yang dipakai Widya itu sebenarnya di buku penjualan yang pertama sebenarnya datanya kan, yang di buku besar kan masih bisa diterima. Saya masih paham. Tapi Ya, punya saya Pak, kayak punya si Husein tadi Pak. Coba Aziz Husein. mana punyamu apa? Siapa namamu? Siapa namamu Jihan? Jihan Lorenza Pak. Ya sepertinya. Mana dia? Jihan. Mana dia? Kok nggak nampak Jihan? Kapan kamu kirimnya? Belum kirim toh? Udah Pak. Udah. Yang mana? Alfarizi, Zahrin, Alfika. Enggak ada. Irfan. Saya ngirimnya di jam 00.49. Kamu kenapa? Jangan begadang. Begadang itu boleh saja asal ada perlunya, itu kata Bang Roma. Oh ini Jihan Lorenza. Coba saya lihat. Oke. Ini buku besar piutang. Buku besar piutangnya kok semua kamu tulis apa? Jangan ya, jangan semua lagi buku besarnya. Buku besarnya ya cukup dari buku penjualan gitu aja macam dibikin. Buku penjualan pun ya ini kamu masih khilaf ini kayaknya kamu ya belum dipahami buku penjualan. Jadi kalau kamu bikin buku penjualan kalau bikinnya jadi yang di jurnal ke buku yang diposting ke buku besar itu hanya jumlahnya saja. Kamu bikin di sini 640 6.400 ya buku piutang. Tapi ada buku besar piutang apa enggak? Potongan perdagangan. Ada enggak kamu buku besar potongan perdagangan? Enggak ada ya kamu ya? Enggak ada Pak. Ini kenapa kamu pakai jurnal umum lagi apa? Zihan. Oh, jangan ya, jangan pakai jurnal umum lagi. Jurnal umum itu hanya dipakai untuk transaksi non penjualan, non pembelian, non penerimaan kas, dan non pengeluaran kas. Di luar dari 4 ini, kamu masuk ke jurnal umum atau memorial jurnal. Ya. Jadi siklusnya seperti coba kita. Oh, belum di-share tadi ya. Bentar ya, di-share dulu. Saya share dulu. Saya sharekan dulu tab ya. Jadi yang perlu diperbaiki di sini Jihan, ya, yang saya perlu perbaiki di sini satu, buku besarnya tidaklah sebanyak ini pastinya. Buku besarnya isinya hanya transaksi dari buku penjualan itu aja. Buku penjualan pun begitu juga, saldo buku besar penjualan hanya dari buku penjualan. Seperti ini, seperti si Widya tadi lah jadinya ya. Coba kita lihat Widya tadi. Jadi punya kamu itu harus diperbaiki itu. Agak banyak perbaikannya. Ya kan? Perbaikilah sendiri. Ya, perbaikilah sendiri kalau kamu memang mau tahu yang benar. Nah, ya? Pak, Ya. bukannya disuruh buat jurnal umum ya Pak? Bukan.
Tapi ya yang keempat nih Pak, katanya pindahkan data dalam buku penjualan dan jurnal umum ke Jurnal dalam umum di akun-akun yang sini, bersangkutan di buku ya, besar. jurnal umum di situ maksudnya memorial jurnal. Jurnal umum di spesial jurnal, jurnal umum di spesial jurnal itu adalah bentuknya seperti jurnal umum yang tidak transaksi yang tidak menyangkut penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas. Ini contohnya seperti ini nih. Ini buku penjualan, ini dibuat si Widya nih. Seperti dibuat di Widya bukan seperti ini, cuman kalau di buku Sumarso seperti ini. Nih, kelihatan? Kan gitu. Setiap penjualan dibikin seperti ini. Ini udah jurnal ini udah jurnal. Ya. Ini sudah jurnal ini. Kalau di si Widya bikinnya seperti ini. Tapi di buku Sumarso seperti ini. Mau pilih yang mana boleh. Bisa. Ya, saya terima dan saya pahami. Kan gitu. Lalu yang kedua, setelah selesai ditulis itu, setelah ditulis buku penjualan, maka nilai total bukunya ini yang ke bawah, ini nggak dibikin si Widya pula ke bawahnya. Kan gitu. Nilai yang di bawah ini diposting ke buku besar. Buku besar masing-masing buku penjualan, buku piutang sama ini potongan pembelian dia bikin. Nah, di luar dari jurnal ini kan berurut. Ketika kamu tulis Toko Makmur, nah, ini kan seperti ini. Nah, kamu langsung masuk ke kartu piutangnya Toko Makmur. Kayak gini tekniknya. Jurnal umum belum nampak di sini. Nggak ada jurnal umum di sini. Pas kondisi ini ya. Nah, begitu ada transaksi retur, nah baru muncul tanggal Februari tanggal berapa nih? Februari tanggal 12. Baru muncul. Nah, ini kan format jurnal umum ini. Memorial jurnal ini maksudnya, jadi jurnal umum yang di nomor 4 itu maksudnya mau kayak gini. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Pindahkan kan gitu kan. Jadi ketika kamu catatkan ini transaksi di jurnal buku penjualan, jurnal penjualan, buku penjualan dan memorial jurnal sudah kamu catatkan di sini, baru kamu posting. Kalau postingnya kan udah tadi bilang, kalau postingnya itu udah di sini udah nggak ada lagi yang cerita macam jurnal umum seperti yang panjang itu, nah, nggak ada lagi. Inilah dia gantinya. Inilah dia gantinya. Jurnal kamu yang banyak tadi itu Jihan Lorenza, inilah dia. Nggak ada lagi yang itu, udah selesai. Gitu. Jadi setelah ini baru diposting ke buku besar penjualan, ke buku besar piutang dagang mula-mula, kan gitu kan? Bukalah buku besar piutang dagang. Ini buku besar piutang dagang. Cukup buku penjualan. Nah, ini dia. Kan dia cuman ini aja nih. 5470 ini dari mana, Pak? 5470 itu dari sini. Bisa, dari sini pun bisa. Dari sini. Nah, ini yang piutang dagang nih, ke bawah ini. Ini jumlahnya nih 5470 nih. Ya kan, Widya? Ini nih. Yang di sini nih. Nah, ini 5470 nih. Yang di bawah ini. Yang saya sorot ini. 5470. Itulah dipindahkan ke buku besar piutang ini. Totalnya doang. Totalnya aja. Gitu. Nah, tapi kalau dari jurnal umum atau dari memorial jurnal yang ini. Yang ini, memorial jurnal yang ini, yang retur-retur ini mindahkannya per poin, per transaksi seperti biasa, per transaksi. Ini kan ada tanggal 12 ada 1, 45, tanggal 2 ada 1, 90, tanggal 25 ada 1, 165. Ini kan piutang dagang nih, yang kreditnya. Yang kreditnya piutang dagang kan? Ini kan dipindahkan si Widya nih ke buku besar. Nih ya. 45, 90, 90. Sehingga mempengaruhi saldo dari piutang dagang. Penjualan pun begitu juga, 640. 6.400 kalau si dia ngambilnya yang dari pertamanya. Sedangkan kalau dia ambil pun yang 5470 pun nggak ada masalah.
Asal ini nggak ada, kalau udah diambil 5470 ini nggak ada ya Widya, yang ini. Yang 930 ini hilang ini. Iya Pak. Ini nggak boleh ada. Kan gitu, paham ya? Dan yang ini buku besar, retur penjualan, ini di debit nih. Dapat dia angkanya segini. Inilah maksud dari yang soal nomor 4 itu. Pindahkan data dalam buku penjualan dan jurnal umum ke dalam akun-akun yang bersangkutan di buku besar. Nah, ini adalah dia jawabannya. Ya, ini jawabannya. Oke, saya dipahami? Pak, Bisa Pak? Ya. Pak, Apa tuh? itu kan kami salah. Terus kami Ya. bisa perbaiki nggak, Pak? Ya perbaiki Coba aja. lagi. Kalau mau dikirim, yang tidak ada masalah. Dikirim pun, ya saya kan nilai yang pertama. Tapi kalau dikirim pun, itu akan bisa membantu menambah nilai. Biar jadi banyak tugas yang kamu kerjakan. Kan gitu, jadi penilaiannya jadi lebih banyak. Kirimkanlah yang benarnya. Ya, cuman nilai pertama tetap mempengaruhi. Ya, nilai pertama tetap mempengaruhi. Itu kondisinya. Pokoknya kerjakanlah yang bagus. Yang maksudnya yang benarnya. Yang macam model si Widya. Contoh aja model dia, tidak ada masalah juga. Ya kan, nggak ada masalah. Jadi biar benar kan gitu ya. Biar benar. Widya siapa Aziz Tahsin tadi pun sebenarnya udah oke sebenarnya. Si Rama pun udah oke ya. Saya kira itu. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Sebenarnya kalian harus mengerjakan yang soal 72 juga ini. Karena di sini ada buku di sini nggak ada buku penerimaan kas. Oh, nggak ada ya. Di mana yang ada buku penerimaan kas? Oh, ini yang 73 ya, perusahaan dagang makmur. Dijual. Oh, ada juga nih. Oh, tunai pun ada. Oh, ada nih bukti penerimaan kas. Di sini ada. Kalau yang 72 nggak nampak dia bukti penerimaan kas. Iya, masih. Nggak apa, nanti sekalian aja. Sekalian aja lah ya belajarnya ya. Yang penerimaan kas memang ada nih di soal 73. Nanti kalian kerjakan aja soal 73. Kalian kerjakan nanti soal 73, kita masuk ke buku pembelian dan pengeluaran kas. Biar nggak susah. Oh, sama aja sih. Kayak gitu, biar jangan terpisah dia rasanya. Coba lihat buku pengeluaran kas. Kita ulangi lagi tadi ya di buku pengeluaran ini, di bab 8 ini ya. Di bab 8 ini kita ulangi lagi kembali syarat jual beli ya. Kita ulangi lagi syarat jual belinya, logo gudang, franko gudang. Ya, artinya jangan sampai kalian lupa logo gudang itu. Kalau dari posisi pembelian tentu ketika keluar dari gudang penjual itu barangnya sudah milik kita. Kalau kita di posisi pembeli nih, kalau logo gudang maksudnya itu adalah ketika keluar dari gudangnya penjual itu sudah barang kita. Kalau franko gudang, kalau sudah sampai ke tempat kita, baru itu barangnya kita. Free on board sama juga tadi, maksudnya free on board itu kan pelabuhan. Kalau kita sebagai pembeli, kalau sudah keluar dari Rotterdam, itu kalau pakai free on board destination shipping point, berarti itu sudah punya kita. Kalau dia sudah sampai ke kita, baru kita akui sebagai pembelian, itu namanya free on board destination. Ya, itu yang kemarin pembahasannya. Syarat jual beli sama, ada tunai, pembelian, penjualan.
Nah, ini ada pembelian kredit, ada pembelian retur, dan pengurangan sama dari sisi kita pembeli ya. Dari sisi kita pembeli ada pembelian retur, ada pengeluaran kas pastinya. Kalau kita beli pasti kita bayar. Bisa dalam bentuk cek, bisa dalam bentuk hutang. Kalau cek kita atau tunai, kita bisa kasih tunai langsung bukti pengeluaran kasnya, ya kan? Dan gitu kondisinya. Ini bukti retur, nah masuk dia ke jurnal ini, makanya buku Sumarso ini jurnal, kalau sudah masuk spesial jurnal. Pengertian jurnal umum itu maksudnya memorial jurnal ya. Emang saya sih memisahkan istilahnya itu. Karena kalau jurnal umum juga macamnya macam semua mau ditulis, enggak. Ya kan, jurnal umum di spesial jurnal ini ya seperti itu tadi, di luar dari empat transaksi. Penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas. Nah, itu dia pencatatan di memorial jurnal. Biasanya itu dalam bentuk retur, diskon, nah gitu-gitu. Nah, buku pembelian ini seperti di halaman ini modelnya. Ya, buku pembelian, kalau di buku ada halaman berapa? Debitnya pembelian, serba-serbi, kreditnya utang dagang. Seperti ini dia. Ada debit kredit di atasnya. Ya, ada debit kredit di atasnya. Nah, ini dia. Nah, yang diposting buku besar pun, kalau buku besar pembelian, ya langsung dia. Yang 580 ini aja. Tapi kalau yang di serba-serbi nggak bisa. Di serba-serbi nggak bisa. Dia nggak boleh di jumlah yang posting, karena harus per transaksi juga. Siapa? Sebentar. Siapa ini, Pak? Yang di apa, di dalam itu ada? Di bawah umi kalau itu, umi. Baik. Ini buku penjualannya, pembeliannya. Ya, ini buku pembeliannya berhubungan dengan pembelian dan hutang dagang. Pembelian dan hutang dagang. Ya, ini pembelian kredit ya, pembelian secara non tunai. Pembelian secara non tunai dicatat di sini. Ya. Ini kartu hutang. Jadi kalau tadi kartu piutang, ini ada kartu hutang. Jadi sama-sama siapa saja kita membeli, itu dibikin kartu hutangnya masing-masing. Ya. Formatnya seperti apa? Sama seperti tadi, seperti si kartu piutang. Sama seperti pemindahan bukunya tadi yang saya bilang, ini dijumlahkan aja. Jumlahnya langsung dipindahkan ke buku besar pembelian, ke buku besar utang, dan ke buku besar. Nah, kalau yang ini yang serba-serbi harus masing-masing. Ya, masing-masing. Ini buku pengeluaran kas. Nah, buku pengeluaran kas seperti ini. Ya, kalau pengeluaran kas, kalau kita dapat potongan pembelian, tentu di kreditnya kas pastinya. Nah, ada potongan pembelian, dia mengurangi uang kita keluar. Harusnya hutang kita 400 contohnya, tapi kita hanya bayar 396 karena kita dapat diskon 4. Nah, ini contoh-contohnya ini. Ya, buku pengeluaran kas. Ya kan, ini kwitansi pengeluaran kas, bukti pengeluaran. Ini bukti pengeluaran kas. Ya, dibayar kepada, berarti kita yang bayar. Kita posisinya siapa? Toko buku AR. Kita yang bayar. Ya. Kunci nggak ada. Tahu ya. Ya. Ini kondisinya. Cari. Ini buku pengeluaran kasnya seperti ini. Ya.
Jadi tetap ada buku tambahan ya, masing-masing ataupun kartu hutang. Kalau di sini namanya kartu hutang. Kalau di sini namanya kartu hutang. Persis seperti kartu piutang. Nah, kontrolnya sama. Itu juga daftar hutang. Daftar hutang harus sama dengan buku besar hutang dagang. Kalau daftar piutang sama dengan buku piutang, buku besar piutang, daftar hutang, buku besar hutang dagang. Nggak susah ini. Ya kan? Nah, saya kira itu untuk bab 8. Ya, nggak ada yang susah. Tapi untuk mempertajam kalian yang di ini, yang di buku penerimaan kas dan buku penjualan, saya kira kalian kerjakan saja latihan soal ya. Soal 73. Soal 73 dulu. Ya, soal 73 dulu ya. Coba soal 73 ini, karena di sini ada 2 buku ya. Coba kamu lihat apa yang diminta. Buatlah buku penjualan, sales journal. Ya, yang 1. Buatlah buku penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum, maksudnya memorial jurnal. 3. Ini ya. Jadi dia buku penjualan, sales journal, cash receipt journal, sama memorial journal. Itu 3. Catatlah transaksi-transaksi di atas dengan buku-buku harian tadi. Ya, dengan buku harian tadi. Ingat ketika mencatatnya masuk ke masing-masing kartu. Di sini ada kartu piutang PT Agus, PT Mitra, Anton & Co. Masukkanlah data yang ada terdapat dalam buku harian ke dalam kartu-kartu yang bersangkutan di buku besar maupun buku piutang. Maksudnya ketika mencatat ini ke buku penjualan, masukkan dia ke buku kartu masing-masing customer atau langganan. Buku besar yang dipakai ada 101 kas, 110 piutang dagang, 215 wesel bayar, 301 modal Tuan Rahmadi, 302 modal Tuan Suhamka, 401 penjualan, 412 potongan penjualan, dan 413 penjualan retur dan potongan harga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buku besar yang kamu harus kerjakan, ya, harus kamu buat. Yang harus kamu buat. Ya, yang harus kamu buat ini ada 8 buku besar. Catat ini di special journal sambil memasukkannya ke kartu piutang, kan gitu ya. Sudah selesai. Jumlah-jumlah yang bisa di posting, masukkan dia ke masing-masing buku besar. Ingat, buku special jurnalnya, buku penjualan, buku penerimaan kas, sama jurnal umum. Ini untuk 73. Sebenarnya dia nyambil dengan soal yang biar seragam langsung. Ini soal 81. Ya, halaman 212. Soal 81 halaman 212. Ya. Sama ini. Soal 81 sama soal 73. Ya, maksudnya sama dalam arti kata semodel, tapi tapi kamu kerjakannya secara terpisah gitu ya. Satu tentang perusahaan dagang makmur, tentang penerimaan dan penjualan, penerimaan kas dan penjualan. Satu perusahaan dagang makmur tentang pengeluaran dan pembelian. Sama perusahaannya ya? Yang 81 aja lah, Pak. Gabung aja dua-dua. 73 sama 81 sama ya perusahaannya. Sama juga ininya, akunnya, akun kas sama akun, ya tambahlah akun hutangnya. Hutang dagang ya. Kan udah tulis di sini. Masukkan data-data ke buku pembelian, buku pengeluaran kas dan jurnal umum. Buat lebih dahulu akun-akun beserta buku besarnya. Akun buku besarnya nggak ada begini ya?
Nggak ada dibuatnya bukunya apanya ya? Ya saya kasih tahu lah ke kamu. Buatkanlah dia, tambahkan ya untuk yang 81. Buku besarnya itu adalah buku besar hutang dagang. Ya, buku besar hutang dagang, buku kasnya kan sudah ada di sini. Satukan aja sama yang ini ya. Satukan saja sama yang 73 ya. Satukan aja soalnya sama yang 73. Buku kasnya satu aja. Ya. Buku kasnya satu aja, buku modalnya satu aja. Ya kan, buku penjualan, buku kasnya lah intinya, buku kasnya satu aja. Yang kamu tambah cukup buku besar hutang dagang. Ya kan? Hutang dagang sama apa lagi? Retur pembelian. Retur pembelian. Jadi yang kamu satukan soalnya ini. Kamu satukan soal 73 dan soal 81. Kamu kerjakan berbarengan. Buku kasnya satu aja. Ya kan? Nggak usah banyak-banyak. Satu aja bukunya, buku kasnya. Tapi yang lainnya beda-beda nih. Ya, coba dikerjakan biar bisa lebih baik. Kalau ada pertanyaan, kembali saya ingatkan. Kalau ada pertanyaan di jam kerja, tanyakan saja di WA. Ya, jangan sampai nunggu dikumpul macam tadi si Jihan misalnya masih ragu seperti apa pengerjaannya. Ya, segera tanyakan saja ya. Kalau memang bisa saya jelaskan di waktu itu ya tentu saya jelaskan, tapi kalau enggak mungkin ada beberapa waktu mungkin saya akan bahas. Ya, saya akan kasih tahu. Ya, jangan sampai berlama-lama, jangan sampai udah kadung udah dikasih jawaban atau udah dibuatkan jawab. Kamu pun jawab soal, ngirim soal jam 12 malam pula. Ya yang wajar gitu. Ya kan jam berapa, ya kan jam siang lah gitu ya, jangan sampai malam-malam. Ya, karena nggak boleh begadang katanya, kata Bang Roma. Ya, asal ada perlunya maksudnya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan mengenai penugasan? Pak, dikumpulnya kapan, Pak? Ini hari Senin. Iya. Ini apa? Iya Pak. Senin. Rabu libur, Pak. Rabu lah ya? Hah? Rabu libur Pak. Libur, Pak. Rabu. Senin Rabu libur, Pak. Pilihan, Pak. Pas lah itu. Rabu libur, coblos cuma satu gambarnya ya, jangan dua-dua. Ya, kalau dua-dua batal. Golput, Pak. Ya, janganlah golput. Boleh. Coblos satu gambarnya, jangan dua-dua. Nanti batal dia. Ya. Ngerti lah kalian. Kan jadi itu kondisinya. Oke lah, kalau memang Rabu berarti mundur lah dia. Ya, Senin depan berarti ya. Iya, Ya, Pak. Senin depan aja kumpul. Ya, kalau memang ada yang perlu ditanyakan segera nanti ditanyakan. Atau kalau memang sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Pak, yang transaksi tanggal 6 Januari itu kan ada di situ Pak bunga. Oh iya. Oh, kurang ajar juga orang ini. Masa bunga-bunga? Diterima pinjaman bank pusaka dengan menggunakan wesel jangka waktu. Oh, ini bunganya belum ada. Bunganya kapan? Ada bayar bunganya? Setahun sejumlah 29.000 tapi Pak katanya. Itu nominalnya, nominal utangnya, bukan bunganya. Itu bukan hitungan bunganya. Hitungan bunganya nanti ada pula di sini nggak? Di yang halaman 8. Apa 81? Yang tingkat bunga 24% itu maksudnya gimana, Pak? Itu kalau pas bayar bunganya. Kalau pas bayar, ini kalau pas awalnya, gini loh. Kalau kamu minjam uang ke bank, ini saya kasih tahu lah ke kamu ya. Kalau kamu minjam uang, kita minjam uang ke bank. Lalu kita minjam uang 10 juta misalnya. Kan gitu ya. Bunga misalnya 10% gitu misalnya bunganya. Maka ketika awalnya, ini ada beberapa bank ada modelnya berbeda-beda. Tapi ketika awalnya itu, dia kasih dulu 10 juta kan. Baru setelah lewat sebulan, baru kita cicil. Setelah lewat, baru kita cicil. Wala. Sebentar. Ya, lo.
Masih. Oke, jadi pas awal kita terima sebesar yang kita pinjam. Bunga itu dibayar ketika sudah lewat waktu seperbulannya. Pas waktu nyicil itu baru kita bayar bunganya. 24% itu maksudnya, ya nanti begitu tingkat bunga 24%, kalikan 29.000 itu, nah setiap nyicilnya atau setiap pas mulangkannya, mau mulangkannya secara lamsam semua 29.000 atau secara cicil, pas bayarnya itulah disertakan bunga. Di situ. Jadi pas ini transaksi yang tanggal 6 Januari itu pas transaksi nerima duitnya. Pas transaksi. Jadi nggak ada kaitannya dengan bunganya. Ya, nggak ada kaitan dengan bunganya. Pas bayarnya baru nanti nampak dia. Ya, itu dia. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sudah menjelang maghrib, kita tutup saja.